Di episode sebelumnya, Jiang Han telah berhasil memperawani istrinya. Ya, meski hanya jiwanya saja, Ruksue adalah wanita pertama yang telah ditusuk Jiang Han di komik ini. Meski sebelumnya Yunsi juga dikatakan telah ditusuk oleh Jiang Han, akan tetapi setelah admin baca bolak-balik, nggak ada kalimat yang pasti, jadi masih ambigu. Kepanikan terjadi di kota Tianyuan. Para prajurit kota diperintahkan untuk menutup gerbang utama. Hal itu dilakukan untuk mencegah orang masuk dan keluar dari kota Tianyuan. Dikarenakan Jiang Han telah membunuh penguasa kota sebelumnya. Jadi tindakan untuk menutup gerbang adalah untuk menangkap Jiang Han yang sedang menyamar. Akan tetapi karena Jiang Han adalah MC-nya, maka Jiang Han berhasil keluar dari kota Tianyuan sebelum pintu gerbang ditutup. Setelah berhasil kabur di pertarungan sebelumnya, Yu Chan menuliskan sebuah surat kepada kekaisaran, di mana surat tersebut sepenuhnya berisikan jika Yunsi adalah dalang di balik ini semua. Akan tetapi keberuntungan masih berada di tangan Yunsi. Dirinya diberikan token penguasa kota Tianyuan oleh Jiang Han. Barang siapa orang yang memegang token itu, dia dapat memerintah kota Tianyuan. Perintah orang yang memiliki token bersifat mutlak. Maka dari situlah Jiang Han memberikan token tersebut pada Yunsi untuk membersihkan namanya, dan berharap agar Yunsi dan keluarga Yun miliknya segera menguasai kota Tianyuan dan menjadi tuan kota yang baru. Oke teman-teman sekalian, sebelum memulai cerita kali ini, seperti biasa subscribe, like, dan komen agar admin tambah semangat ke depannya. Bagi yang ingin mentraktir kopi, linknya sudah admin sediakan di kolom deskripsi. Terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini. Semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua. Cerita kali ini dimulai dari Jiang Han yang sedang memikirkan tentang aliansi bayangan atau organisasi asasin sebelumnya. Saat pertarungannya melawan Jiang Han, salah satu asasin mengatakan jika mereka mempunyai anggota di ranah Sain. Jadi meski dengan penampilan baru dan kabar kematian dirinya telah tersebar, Jiang Han akan tetap berhati-hati jika identitas barunya terbongkar. Lalu cerita berpindah di tempat markas besar aliansi bayangan. Diketahui telah terjadi kekacauan di sana. Terjadi sebuah keributan hingga orang-orang dari aliansi bayangan banyak yang terluka. 4 tetua yang sudah berada di ranah Sain tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang yang berada di sana bukan tandingan dari seseorang yang telah mengacau. Dia adalah wanita yang sangat gila. Kekuatannya bukan main-main. Kita tidak bisa mengalahkannya, ujar dari beberapa tetua. Wanita tersebut atau orang yang mengacau ternyata adalah kakak Yu. Wow, mengejutkan. Besar sekali ya kekuatannya. Para tetua mencoba mengancam kakak Yu yang telah berani meninggalkan tugasnya di Laut Timur untuk membunuh para monster. Oh, jadi apa kalian sedang mengancamku? Tuan Putri, tolong jelaskan pada kami semua, kapan dan di mana kami berempat telah menyinggung sang putri. Lalu kakak Yu menjawab, "Hah? Semua berhubungan dengan adik kecilku. Dia bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh serangga seperti kalian. Kau lebih baik berdoa untuk keselamatan adikku. Karena jika tidak, kalian semua akan mati di tempat ini sebentar lagi." Sedikit penjelasan, kejadian ini dan kedatangan kakak Yu terjadi sebelum kabar kematian Jiang Han menyebar. Apa? Adik laki-laki? Kami belum pernah menyentuh seorang pangeran sampai saat ini, ujar salah satu tetua.
Di sisi lain, temannya sudah berkeringat dingin. Tidak. Apakah orang itu yang dimaksud? Aku tidak pernah mendengar jika orang itu mempunyai hubungan dengan Tuan Putri. Meski kakak Yu tidak menyebutkan nama, tetapi para tetua sudah bisa menebak siapa orang yang dimaksud oleh sang putri. Tidak beberapa lama kemudian, seorang prajurit datang dengan tergesa-gesa. Ada kabar terbaru dari informan kita. Dengan polosnya, prajurit tersebut berteriak, semua orang yang telah mengepung Jianghan telah dimusnahkan, dan kepala Jianghan berhasil diambil oleh tuan muda kota Tianyuan, Yuchan. Seketika para tetua langsung kena mental. Bagaimana tidak? Kakak Jianghan berada di tempat itu dan sedang membantai semua anggota bayangan termasuk para tetua, dikarenakan telah menargetkan Jianghan. Nah, ini malah datang dengan membawa kabar kematian Jianghan. Apa kau bilang? Kalian semua dan organisasi kalian tidak akan ada lagi esok hari. Lalu cerita berpindah di sebuah tempat, di sebuah kolam air panas. Rasa lelah dari semua pertarungan akan segera menghilang setelah berendam di sini. Rasanya sungguh sangat enak sekali. Yunxi menemui keluarga Yun miliknya untuk mengguncang kota Tianyuan. Xiao pergi ke kota Tianyuan untuk mencari informasi terbaru, dan Lingxi aku tugaskan untuk menyiapkan makanan. Akhirnya aku memiliki waktu yang sangat bagus. Pergi ke istana jiwa untuk melihatnya. Sesampainya di dalam istana jiwa, ternyata itu masih berada di sana. Dengan cepat Jianghan melesat ke arah istrinya dan berakhir dengan sedikit pukulan yang dilakukan oleh Ruxue. Apakah kau benar-benar istriku, Ruxue? Dengan masih berkostum ini, semua lekukan tubuh indah milik Ruxue tampak jelas terlihat. Apakah kau menyukaiku mengenakan setelan seperti ini? Ini terlalu memalukan. Dan juga, tidak bisakah kita bicara terlebih dahulu? Sebelumnya kau langsung pergi saat aku sedang tertidur. Jianghan masih belum selesai dengan rasa penasarannya. Sambil mendekat, Jianghan berkata, ini benar-benar asli. Sebelumnya aku berpikir jika kau adalah imajinasiku saja. Ruxue menimpali. Aku sudah mengatakannya dulu bahwa aku akan selalu berada di sisimu. Bahkan jika itu hanya sebuah jiwa, aku akan tetap bersamamu. Di sini Ruxue bercerita kenapa dirinya bisa sampai berada di istana jiwa milik Jianghan. Jadi setelah pertarungan melawan Qi Hong, Ruxue yang hampir mati tiba-tiba tertarik oleh sebuah kekuatan yang sangat besar. Pada awalnya, kesadaran Ruxue sangat lemah. Meski secara bertahap mendapatkan sedikit kesadaran, namun dirinya masihlah sangat lemah. Dan pada saat dimana Ruxue mendapat Xuanbing yang berada di dadanya, dengan cepat aura tersebut menyembuhkan semua luka Ruxue, sampai dirinya bisa menampakkan diri di dunia istana jiwa milik Jianghan. Jianghan yang penasaran mencoba untuk memegang benda tersebut. Benda, bukan dada. Akibat benda itu, bukan benda sih, Xuanbing. Ya, Xuanbing. Dikatakan juga akibat Xuanbing tersebut Jianghan dapat sembuh dari komahnya. Lalu Jianghan segera memeluk Ruxue. Jianghan menjelaskan bahwa dirinya sangat beruntung mendapatkan istri seperti Ruxue. Akan tetapi, aku hanyalah secercah jiwa sekarang, ujar dari Ruxue. Tenangkan dirimu, istriku. Aku berjanji akan menemukan jiwamu yang hilang.
Selama jiwamu masih bisa dikembalikan pada tubuhmu, kau akan terbangun sepenuhnya. Jiang Han melanjutkan, karena dirimu sudah melakukan banyak hal padaku, maka sudah sepantasnya suamimu ini untuk membayarnya kembali. Ada metode latihan baru untukmu. Selama kau terus berlatih, kau bisa memperbaiki jiwamu. Paham kan latihan apa yang dimaksud? Kultivasi ganda. Ayo, biarkan suamimu ini mengajarimu pelan-pelan. Gitu aja terus kampret. Di tempat lain di dunia luas, Xiao dan Lingxi sudah berada di tempat Jiang Han. Lagi-lagi, Lingxi menganggap masternya luar biasa karena Jiang Han begitu fokus pada latihannya. Sedangkan Xiao menganggap ekspresi Jiang Han sangat menjijikkan. Sebenarnya Xiao akan mengabarkan tentang Yu Chan yang secara pribadi telah membawa kepala palsu Jiang Han menuju ke istana kekaisaran. Namun karena Jiang Han dianggapnya masih bersemedi tidak jelas, akhirnya Xiao terpaksa menunggu Jiang Han selesai. Kemudian cerita berpindah lagi di markas besar aliansi bayangan. Terlihat kakak angkat Jiang Han atau kakak Yu bersama dengan anak buahnya membantai habis seluruh anggota aliansi bayangan hingga tidak ada yang tersisa. Si botak, orang kepercayaan kakak Yu, mencoba menenangkan amarah kakak Yu agar dirinya tidak terus-menerus larut dalam kesedihan. Si botak juga mengingatkan bahwa semua orang harus kembali ke Laut Timur tepat waktu, dan menjelaskan jika orang yang sudah mati tidak akan dapat hidup kembali. Tidak, adikku, dia tidak akan mati dengan mudah, tegas kakak Yu. Sambil tersenyum dingin, kakak Yu meminta semua anak buahnya pergi dari tempat tersebut dan kembali ke Laut Timur. Kakak Yu juga mengatakan jalur yang akan ditempuhnya harus melewati kota Tianfeng. Si botak langsung menyadari sesuatu. Apa? Jangan bilang kau ingin membunuh pemimpin kota Tianfeng. Gila. Dia benar-benar sudah gila. Jiang Han ini, apa yang sebenarnya Jiang Han lakukan hingga membuat Tuan Putri seperti ini? Meski Tuan Putri sangat yakin saudaranya belum mati, akan tetapi Tuan Putri tetap membantai aliansi bayangan dan menghapus keberadaan dari aliansi tersebut. Gumam si botak dalam hati. Cerita berpindah lagi di tempat Jiang Han berada sekarang. Setelah menyelesaikan keperluannya, Yunxi kini mendatangi Jiang Han. Aku sudah mendapatkan KTP baru dan alat komunikasi Yunpan yang baru. Jika kalian lupa, Yunpan ini adalah nama dari Jiang Han yang baru, di identitasnya yang baru. Nama samaran untuk tetap menjaga identitasnya sebagai Yunpan. Jiang Han, aku sudah menyiapkan semua untukmu. Segeralah kau untuk... Tiba-tiba Yunxi terdiam. Saat ini dia melihat pemandangan yang sangat membagongkan. Dirinya telah salah paham akibat kejadian yang terjadi tepat di depannya. Dengan segera Yunxi menampar Xiao yang menurutnya sudah melakukan pelecehan terhadap Jiang Han. Beberapa hal tidak dapat membantumu untuk masalah ini. Pantas saja sebelumnya Xiao bersedia memberikan harta berharga keluarga Leng. Apapun itu, Jiang Han adalah milikku. Apakah kau sudah meminta pendapatnya atas tindakan cabulmu barusan? Kemudian Xiao balas berteriak, "Hoi!" Dia sudah berendam di air selama sehari semalam, dan dia juga masih belum bangun. Mendengar kejadian yang sebenarnya membuat Yunxi merasa tidak enak pada Xiao, dan perkataannya tadi yang menganggap Jiang Han hanya miliknya tambah membuat dirinya malu. Kenapa aku memiliki pemikiran seperti itu? Sesaat setelahnya, Lingxi datang dengan membawa seember air.
Xiao, bukankah aku sudah bilang sebelumnya untuk menungguku? Kenapa kau melakukan itu sendiri? Air tersebut Lingxi gunakan untuk diberikan kepada Jiang Han agar tubuh Jiang Han tetap segar, akibat berendam selama 1 hari tanpa memakai pakaian alias bugil. Lingxi yang panik terus menyalahkan Xiao kenapa masternya diangkat dari kolam dan diletakkan di luar seperti ini. Sampai-sampai saking paniknya Xiao menegur Lingxi dan mengatakan kenapa Lingxi tidak menutupi barang Jiang Han saja ketimbang kepalanya. Dengan wajah yang memerah, handuknya sangat panas. Bagaimana ini? Tiba-tiba tubuh Jiang Han bercahaya, dan bersamaan dengan si penggambar komik yang melewatkan sesuatu. Entah lupa atau bagaimana, ini Yunxi kenapa tidak disensor? Bukannya zaman dulu belum ada daleman ya? Setelah itu terlihat Jiang Han sudah terbangun. Dirinya kini menerobos Rana Wuhu tahap kedua. Jiwa Ruksue menjadi lebih padat dari sebelumnya. Dia harus berlatih lebih banyak ke depannya. Selanjutnya, aku berencana pergi ke aliansi Bloodblade untuk mencari harta rahasia yang bisa memadatkan jiwa. Mungkin saja dengan itu Ruksue bisa sadar kembali. Jiang Han kebingungan melihat teman-temannya yang menatap aneh pada dirinya. Dua wanita ini wajahnya kembali memerah. Entah apa yang mereka pikirkan. Sedangkan Xiao bergumam, menerobos tahap 2 Wuhu dengan cepat. Mungkin bukanlah hal yang buruk jika aku terus mengikutinya. Aku juga ingin segera bertambah kuat. Hei, kenapa kalian masih diam saja? Dan kenapa dengan tatapan kalian itu? Lalu terdengar suara teriakan milik Jiang Han. Hingga akhirnya dia menyadari bahwa teman-temannya sedang melihat barang Jiang Han yang sedang bergelantungan. Dan setelah itu Jiang Han kini terlihat sudah tidak bugil lagi. Akan tetapi dia masih saja mengomentari teman-temannya yang dianggap telah bersekongkol dan memanfaatkan dirinya untuk mengintip tubuh Jiang Han yang suspek. Terserah lu lah Bang. Yunxi maju dan menghampiri Jiang Han. Dia memberikan KTP baru atas nama Yun Pan serta lambang keluarga Yun pada Jiang Han untuk membantu Jiang Han di masa depan. Lalu Jiang Han menanyakan rencana apa yang akan dilakukan Yunxi ke depannya. Saat Yuchan pergi meninggalkan kota menuju istana kekaisaran, aku diam-diam telah menghubungi keluargaku. Dengan benda ini dan ditambah dengan kekuatan keluarga Yun milikku, aku yakin rencanaku akan berhasil. Lebih tepatnya, aku bisa mengambil alih kota Tianyuan dan membuat semua orang patuh terhadapku. Dan itu semua adalah berkat dirimu. Jadi terima kasih. Jiang Han membalas, ini semua cuma hal sepele. Kemudian dia menyentuh kepala Yunxi dan memberikan satu set teknik kultivasi jiwa. Dan itu seharusnya dapat membantu Yunxi menambah kekuatan jiwanya saat ini. Metode Magis Wutian. Yunxi yang terkejut kembali bertanya, ini adalah teknik kultivasi jiwa dalam biografi kan? Bagaimana kau bisa? Sebenarnya kau ini siapa? Dengan senyum kecil Jiang Han menjawab, aku hanya seorang menantu biasa dan bukanlah siapa-siapa. Lalu apakah dia akan berpikir untuk menjadi menantu dan keluarga Yunku dan menikahiku? Gumam Yunxi dengan wajah yang memerah. Astaga, apa yang sebenarnya sedang kupikirkan ini? Kemudian di sini Jiang Han menjelaskan kepada semuanya bahwa dirinya akan pergi menuju aliansi Bloodblade, aliansi pedang merah.
Kedepannya aliansi Bloodblade admin rubah jadi aliansi pedang merah ya. Kau harus ingat, orang-orangku bukanlah sampah. Mereka semua harus istimewa. Jadi semoga saat kita bertemu lagi kau sudah cukup kuat. Musik jengjet ku menangis mengakhiri pertemuan Jiang Han dan Yunxi. 3 hari kemudian di kota Tianfeng. Aku Yuchan dari kota Tianyuan datang menghadap kaisar dengan membawa kepala si pendosa Jiang Han. Seseorang kemudian terlihat menghampiri Yuchan yang sedang berlutut dengan ember yang berisi kepala Jiang Han. Aku yakin setelah ini aku akan menjadi sangat terkenal di kota Tianfeng. Apakah kau orang yang telah membunuh Jiang Han? Kau benar-benar bakat muda. Sang putri ini hampir tidak bisa melihatnya. Lalu Yuchan membalas, hanya membunuh menantu kecil kota Piaksue. Itu bukanlah apa-apa bagiku. Sebuah kehormatan besar bisa diperhatikan oleh Tuan Putri. Hahaha. Pasti sekarang Tuan Putri sudah menyukaiku. Ini adalah tangkapan yang sangat besar. Tangkapan besar palalu bang. Calon mayat loh setelah ini. Ternyata orang yang menemui Yuchan adalah kakak Yu, kakak tiri Jiang Han. Apa itu kepala Jiang Han? Buka itu. Aku akan melihatnya, teriak seseorang. Aku akan melihat orang yang telah membunuh anakku. Orang tersebut adalah ayah dari Pangeran Qihong, orang yang telah menaruh bounty atau harga untuk kepala milik Jiang Han. Kakak Yu juga menyuruh Yuchan untuk segera membukanya. Aku juga ingin sekali melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ini dia. Ini adalah kepala Jiang Han. Kakak Yu terdiam sesaat setelah melihatnya. Yuchan menyarankan agar kepala milik Jiang Han digantung di depan menara untuk menunjukkan kejahatannya. Berikan 3 juta keping emas dan lakukan apa yang telah dikatakan anak ini. Kemudian sambil tersenyum, kakak Yu berkata untuk Yuchan yang telah menjadi seorang pahlawan agar diberikan kepada kakak Yu. Karena posisi jenderal sedang kosong di tim anggota dari kakak Yu. Di sisi lain, Yuchan ternyata sangat senang dengan jabatan yang ditawarkan oleh kakak Yu. Jadi, apa keputusanmu? Tanya kakak Yu. Sembari berlutut, Yuchan mengatakan bahwa dirinya bersedia bekerja di bawah kepemimpinan sang putri. Akan tetapi, Yuchan menjelaskan bahwa dia akan kembali ke kota Tianyuan terlebih dahulu. Sedikit penjelasan, jadi kotanya si Yuchan ini berada di bawah kota Tianfeng, mirip-mirip kabupaten lah. Setelah itu, dengan sebuah rayuan, kakak Yu mengatakan akan memberikan tumpangan pada Yuchan untuk kembali ke kotanya. Yuchan senang sekali dong mendengar hal itu. Dia sudah berpikir macam-macam. Akan tetapi hal buruk terjadi pada saat Yuchan ingin menyentuh lengan kakak Yu. Dikira si Yuchan kakak Yu tertarik dengan dirinya. Makanya dia berani melakukan hal itu. Sebuah gerakan kecil dilakukan oleh kakak Yu saat melihat tangan Yuchan mencoba menyentuhnya. Siapa yang menyuruhmu untuk menyentuhku? Yuchan berteriak kesakitan. Dia segera bersujud pada Tuan Putri dan meminta maaf. Bahkan saking takutnya, Yuchan juga bersujud meminta tolong pada kaisar. Jadi, kaisar yang terhormat, bagaimana menurutmu? Tanya dari kakak Yu. Kaisar bergumam. Sekarang bukan waktunya untuk merobek topengku untuk wanita gila ini. Jadi
kaisar ini ternyata mempunyai rahasia besar dan akan diceritakan nanti jauh setelahnya. Kaisar mengatakan karena Yuchan tadi telah menerima posisi komandan di bawah kepemimpinan kakak Yu, maka sekarang kakak Yu lah orang yang berhak memutuskan segala sesuatunya. Dengan begitu, kakak Yu tanpa basa-basi segera mengirim Yuchan ke dalam lobi. Dan juga berakhir peran si Yuchan di chapter kali ini. Setelahnya, kakak Yu langsung membawa seluruh prajuritnya untuk kembali ke Laut Timur. Tidak lupa dia juga mengatakan agar kepala Yuchan juga digantung di menara. Di perjalanan, si botak akhirnya mengungkapkan kerisauannya. Saya pikir Tuan Putri akan membunuh kaisar. Saya lega, Anda hanya menakuti orang tua itu. Dengan senyum cantik di wajahnya, kakak Yu membalas, itu tidak perlu. Kepala itu bukanlah milik adikku. Kemudian cerita berpindah lagi di aliansi Pedang Darah. Terlihat Liu yang membaca surat kabar mengenai kematian Jiang Han dan kepalanya yang digantung di kota Tianfeng. Aku tidak percaya kalau dia benar-benar mati seperti itu. Di tempat tersebut ternyata juga ada Wei. Jiang Han telah membunuh putra kota Tianfeng. Maka kemanapun dia akan pergi, kaisar pasti akan selalu melakukan apapun untuk membalas kematian putranya. Sayang sekali. Jika Jiang Han masih hidup, aku akan mengikat dirinya di tempat tidurku agar dia tidak bisa kabur dan berada bersamaku selama 3 hari 3 malam. Lalu tiba-tiba seseorang datang. Hah? Apa iya kau berani melakukan itu? Ujar orang tersebut. Ayo kita lakukan hal itu selama 3 hari 3 malam, ujar Jiang Han. Hal itu membuat Liu sangat terkejut dan juga sekaligus mengakhiri video pada kali ini. Sampai bertemu lagi besok kayaknya update secepatnya lah kalau bisa. Oke, terima kasih, see you.